Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniyah dengan nomor induk mahasiswa 2114070018 dari kelas PGMIA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Matematika Dasar SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Video ini bertujuan untuk mengumpulkan ujian akhir semester 1 Matematika Dasar SD atau MI. Materi pertama yaitu geometri bangun ruang, meliputi kubus, balok, prisma, dan tabung. Contoh soal pertama, sebuah kubus memiliki panjang sisi 14 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Yang diketahui yaitu panjang sisi kubus sama dengan 14 cm. Yang ditanya volume kubus. Jadi untuk mencari volume kubus, rumus yang kita gunakan yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi volume sama dengan 14 cm dikali 14 cm dikali 14 cm sama dengan 2744 cm3. Contoh soal 2, sebuah kotak pensil berbentuk balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah luas permukaan kotak pensil tersebut. Pembahasannya, untuk mencari luas permukaan balok atau luas permukaan kotak pensil, rumus yang kita gunakan yaitu luas sama dengan 2 buka kurung panjang kali tinggi tutup kurung ditambah 2 buka kurung panjang kali lebar tutup kurung ditambah 2 buka kurung lebar dikali tinggi tutup kurung. Luas sama dengan 2 buka kurung 10 cm dikali 5 cm tutup kurung ditambah 2 buka kurung 10 cm dikali 8 cm tutup kurung ditambah 2 buka kurung 8 cm dikali 5 cm sama dengan 2 di dalam kurung 50 cm kuadrat tutup kurung ditambah 2 di dalam kurung 80 cm kuadrat ditambah 2 di dalam kurung 40 cm kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat ditambah 160 cm kuadrat ditambah 80 cm kuadrat sama dengan 340 cm kuadrat. Materi kedua yaitu geometri bangun ruang meliputi limas, kerucut, dan bola. Sebuah limas segi 4 dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi limas 8 cm. Berapa volume limas tersebut? Pembahasannya, untuk mencari volume limas, rumus yang kita gunakan yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi, volume limas sama dengan 1/3 dikali 12 cm dikali 12 cm dikali 8 cm sama dengan 1/3 dikali 144 cm kuadrat dikali 8 cm sama dengan 1/3 dikali 1152 cm3 sama dengan 384 cm3. Jadi, volume limas segi 4 tersebut adalah 384 cm3. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 14 cm. Jika tinggi kerucut adalah 9 cm, berapakah volume kerucut tersebut? Pembahasannya, yang diketahui yaitu diameter sisi alas sama dengan 14 cm, maka jari-jarinya yaitu 7 cm. Tinggi kerucut sama dengan 9 cm. Maka untuk mencari volume kerucut, rumus yang kita gunakan yaitu 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Volume sama dengan 1/3 dikali 2/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 9 cm. Volume sama dengan 1/3 dikali 1386 cm3. Volume sama dengan 462 cm3. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 462 cm3. Materi ketiga yaitu
kesejajaran dan kesebangunan. Perhatikan gambar berikut. Bila PS sama dengan 4 cm, SR sama dengan 6 cm, dan TR sama dengan 9 cm, maka tentukanlah QR. Kembangkan gambar tersebut menjadi, maka TR sama dengan WV dan QT sama dengan UW, karena PR dan UV merupakan transversal dari tiga ruas garis sejajar RV, SW, dan PU, berlaku perbandingan proporsional. UW per WV sama dengan PS per SR. UW per 9 sama dengan 4 per 6. 6 cm dikali UW sama dengan 9 dikali 4. UW sama dengan 36 per 6. UW sama dengan 6. Sehingga QT sama dengan 6 cm dan QR sama dengan QT ditambah TR sama dengan 6 cm ditambah 9 cm sama dengan 15 cm. Jadi QR sama dengan 15 cm. Jika diketahui dua bidang persegi panjang, jika panjang AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 2 cm, dan EF sama dengan 12 cm, maka tentukanlah panjang FG. Pembahasannya, karena persegi panjang ABCD sebanding dengan persegi panjang EFGH, maka berlaku rumus AB per EF sama dengan BC per FG. 4 per 12 sama dengan 2 per FG. 4 FG sama dengan 24. FG sama dengan 24 per 4. FG sama dengan 6 cm. Maka panjang FG adalah 6 cm. Materi yang keempat yaitu satuan pengukuran, panjang, berat, dan waktu. Yang pertama, Pak Tony panen sebanyak 40 ton padi basah. Setelah dikeringkan, beratnya tinggal 325 kuintal. Berapa kilogram selisih berat padi basah dan berat padi kering hasil panen Pak Tony? Pembahasannya, 40 ton dikurang 325 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. 40 ton sama dengan 40 dikali 1000 sama dengan 40.000 kilogram. 325 kuintal sama dengan 325 dikali 100 sama dengan 32.500 kilogram. Jadi 40.000 dikurang 32.500 sama dengan 7.500 kg. Contoh soal 2. Siska bersepeda ke rumah Santi selama 3 jam. Berapa lama Siska bersepeda ke rumah Santi titik-titik menit? Pembahasannya, 1 jam sama dengan 60 menit. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Jadi, lama Siska bersepeda ke rumah Santi yaitu 180 menit. Materi yang kelima yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Contoh soal waktu, jarak, dan kecepatan. Yang pertama, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Pembahasannya, yang diketahui yaitu jarak sama dengan 144 km, waktu sama dengan 2 jam. Rumus yang kita gunakan untuk mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jadi, 144 km dibagi 2 jam sama dengan 72 km per jam. Jadi, kecepatan mobil adalah 72 km per jam. Contoh soal 2, mobil ayah melaju selama 3 jam. Jika kecepatan rata-ratanya 90 km tiap jam, maka jarak yang ditempuh adalah pembahasan. Untuk mencari jarak, rumus yang kita gunakan yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi, 90 km per jam dikali 3 jam sama dengan 270 km. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 270 km. Contoh soal 3. Nia naik mobil dari kota A ke kota B dengan jarak 240 km. Kecepatan mobil itu 40 km per jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan mobil itu untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B? Pembahasannya,
Yang diketahui yaitu jarak sama dengan 240 km, kecepatan sama dengan 40 km per jam. Untuk mencari waktu, rumus yang kita gunakan adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi, 240 dibagi 40 sama dengan 6. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Materi yang keenam yaitu penyajian data. Contoh soal penyajian data. Yang pertama, disajikan data dalam bentuk tabel di bawah ini yang menunjukkan banyaknya orang dari profesi orang tua siswa. Susunlah data di atas ke dalam bentuk diagram batang. Pembahasannya, profesi guru sebanyak 8 orang, dokter sebanyak 3 orang, pilot sebanyak 2 orang, pegawai sebanyak 6 orang, dan polisi sebanyak 4 orang. Contoh soal 2. Disajikan data dalam bentuk tabel di bawah ini yang menunjukkan data pertumbuhan kecambah. Pembahasannya, susunlah data di samping ke dalam bentuk diagram garis. Jadi, hari pertama tinggi kecambah 2 cm, hari kedua 3 cm, hari ketiga 3 cm, hari keempat 5 cm, hari kelima 7 cm, hari keenam 8 cm, hari ketujuh 10 cm. Materi yang ketujuh yaitu ukuran pemusatan data, meliputi mean, median, dan modus. Contoh soal penyajian data. Yang pertama, tentukan median dari data yang disajikan dalam tabel berikut. Pembahasannya, N atau jumlah data sama dengan 50, N per 2 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25, BB atau batas bawah kelas yang memuat median sama dengan 69 dikurang 70 sama dengan 69,5, P atau panjang kelas interval sama dengan 5. Rumus yang digunakan untuk mencari median yaitu ME atau nilai median sama dengan BB atau batas bawah kelas yang memuat median ditambah P panjang kelas interval buka kurung N atau jumlah data per 2 dikurang F frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median per F atau frekuensi median. Jadi ME atau nilai median sama dengan 69,5 ditambah 5 buka kurung 50 per 2 dikurang 19 per 12 tutup kurung. ME sama dengan 69,5 ditambah 5 buka kurung 25 dikurang 19 per 12 tutup kurung. ME sama dengan 69,5 ditambah 5 buka kurung 6 per 12 tutup kurung. ME sama dengan 69,5 ditambah 2,5. ME sama dengan 72. Contoh soal 2. Tentukan modus dari data berikut. Yang A 7, 6, 9, 8, 6, 5, 6, 2, 1. Yang B 26, 25, 24, 26, 21, 26, 23, 26. Bahasanya, yang A, nilai yang frekuensinya paling banyak adalah 6, yaitu muncul 3 kali. Jadi, modusnya adalah 6. Yang B, data yang paling sering muncul adalah 26, yaitu muncul 4 kali. Jadi, modusnya adalah 26. Sekian dari pembahasan soal yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.